Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi jika sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien darurat malah diberhentikan dan dirazia oleh oknum polisi? Dan ternyata pasien tersebut adalah ayah dari seorang jenderal. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Siang itu langit Jakarta terasa menyengat. Matahari berdiri tepat di atas kepala, seolah membakar aspal jalanan yang padat merayap. Di antara deretan mobil yang terjebak macet, sebuah ambulans melaju perlahan. Namun pasti, lampu rotatornya berputar liar, memantulkan cahaya merah ke kaca-kaca kendaraan sekitar. Sirenya meraung panjang, melengking penuh desakan, seperti teriakan minta tolong yang tak boleh diabaikan. Beberapa pengendara menepi dengan wajah cemas. Ada yang panik memutar setir mendadak. Dari balik kemudi sopir ambulans gigit bibir. Keringat menetes di pelipisnya. Ayo buka jalan. Ini darurat. Gumamnya lirih sambil menekan klakson pendek berulang kali. Udara panas bercampur bau knalpot, membuat suasana terasa semakin sesak. Sementara waktu seakan berjalan lebih cepat dari biasanya. Di dalam ruang sempit bagian belakang ambulans, Herman, pria 60 tahun dengan rambut memutih tipis, terbaring lemah di atas berangkar. Dadanya naik turun tidak teratur. Napasnya terdengar berat dan bergetar melalui selang oksigen yang menempel di wajah pucatnya. Matanya setengah terpejam, sesekali bergetar menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Tangan kanannya menggenggam lemah ujung selimut tipis, seolah mencari pegangan di tengah rasa tak berdaya. Pak Herman, tarik napas pelan, saya di sini, ujar perawat dengan suara lembut namun tegang. Herman mencoba merespons. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara jelas. Monitor kecil di samping berangkar memantulkan garis denyut yang tak stabil. Bunyinya ritmis tapi mengkhawatirkan. Setiap detik terasa rapuh, seolah hidupnya bisa tergelincir kapan saja. Perawat di samping Herman terus memantau layar monitor dengan sorot mata penuh waspada. Jarinya cekatan memeriksa tekanan darah sambil sesekali menepuk lembut bahu pasien untuk memastikan kesadarannya tidak hilang. Tekanan turun. Pak, tetap bersama saya ya, jangan tidur dulu katanya. Mencoba terdengar tenang, walau napasnya sendiri mulai tak beraturan. Dari depan, sopir berteriak setengah menoleh. Macet parah, saya cari celah. Suara klakson bersautan di luar membuat ruang ambulans terasa semakin sempit dan menekan. Perawat menelan ludah, lalu menekan tombol komunikasi ke depan. Mas, secepatnya ya, kondisinya gawat. Ambulans berguncang kecil saat berpindah jalur. Roda menghantam garis marka dengan getaran yang terasa sampai ke berangkar. Tiba-tiba di sebuah ruas jalan yang sedikit lebih lengang, dua polisi berdiri di tengah lajur dengan tangan terangkat memberi aba-aba keras. Salah satunya meniup peluit nyaring, memerintahkan ambulans berhenti tepat di depan mereka. Sopir menginjak rem mendadak, membuat tubuh di dalam sedikit terhentak. Pak, jangan berhenti lama-lama, teriak perawat dari belakang. Salah satu polisi mendekat dengan langkah santai, namun tatapan tajam. Razia kendaraan, tolong minggir dan matikan mesin, katanya tegas. Sopir menunduk frustasi. Pak, ini ambulans, pasiennya kritis, jawabnya cepat. Polisi lainnya mengetuk kap mobil dengan buku jarinya. Ekspresinya datar tanpa tergesa. Seolah yang terjadi hanyalah pemeriksaan biasa di siang yang terik itu. Sopir menurunkan kaca jendela dengan tangan sedikit gemetar. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras menahan emosi dan panik yang bercampur jadi satu. Pak, mohon pengertiannya. Di belakang ada pasien kritis, kondisinya darurat. Kami harus segera sampai rumah sakit, ucapnya cepat. Nyaris tanpa jeda napas, polisi yang berdiri paling dekat melirik sekilas ke dalam, lalu kembali menatap sopir. Tetap prosedur, surat-surat kendaraan dulu.
Dari dalam ambulans terdengar suara perawat berteriak. "Mas, cepat dong, saturasinya turun." Sopir menoleh ke belakang dengan mata cemas sebelum kembali memohon, "Tolong Pak, nyawa orang dipertaruhkan." Namun, suasana tetap tegang. Panas matahari seperti ikut menekan keadaan yang sudah berada di ujung batas kesabaran. Salah satu oknum polisi itu melongok ke dalam ambulans hanya sepersekian detik. Cukup untuk melihat tubuh Herman yang terbaring lemah dan perawat yang sibuk menahan selang oksigen. Namun, bukannya menunjukkan empati, ia justru mundur selangkah, lalu mengetuk badi ambulans dengan buku jarinya berulang kali. Bunyinya keras dan mengganggu. "Ayo cepat, jangan lama-lama. Surat-surat kendaraan mana?" katanya dengan nada tak sabar. Sopir menahan napas, mencoba tetap sopan. "Pak, ini darurat, pasien kritis." Belum selesai bicara, polisi itu menyela, suaranya merendah, tapi menekan. "Ya, saya tahu, tapi tetap ada pemeriksaan. Biar cepat, ada biaya administrasi di tempat." Sopir terdiam sesaat, kaget. "Biaya apa, Pak? Ini ambulans bawa orang sekarat." Polisi itu mengangkat alis tipis. "Jangan bikin susah, urus cepat, lanjut jalan." Dari dalam ambulans, suara alat monitor mendadak berbunyi lebih cepat. Ritmenya tajam dan memicu kepanikan. Perawat menoleh ke depan dengan wajah pucat. "Mas, kondisinya drop, tekanan turun lagi." Teriaknya keras. Tangannya bergerak cepat mengecek infus dan oksigen. Berusaha menstabilkan napas Herman yang semakin berat. Herman mengeran pelan. Dadanya bergetar pendek-pendek seperti kehabisan tenaga. "Pak Herman, dengar suara saya." "Tetap sadar ya Pak," ucap perawat dengan nada bergetar. Ia menekan tombol komunikasi lagi. "Tolong bilang ke polisi, ini benar-benar gawat." Dari depan terdengar suara sopir membalas panik. "Saya sudah bilang, Mbak." Bunyi bip monitor semakin rapat, membuat suasana di dalam ambulans terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun di luar, kedua polisi itu tetap berdiri menghadang tepat di depan kap ambulans. Tubuh mereka menjadi penghalang nyata antara Herman dan harapan hidupnya. Wajah mereka datar, tanpa tanda tergesa sedikit pun. Salah satunya bahkan menyilangkan tangan di dada. "Kami cuma jalan tugas, jangan emosi," katanya dingin ketika sopir kembali memohon. "Tugas Bapak menyelamatkan nyawa juga kan? Itu orang bisa meninggal," balas sopir dengan suara meninggi. Polisi lain mendengus pelan. "Kalau semua ngaku darurat, razia nggak jalan." Ucapan itu membuat suasana makin panas. Dari dalam, perawat kembali berteriak, "Mas, tolong cepat." Tapi kalimat itu seperti memantul sia-sia di udara panas siang hari yang kejam. Di belakang ambulans, deretan mobil mulai tak sabar. Klakson bersahut-sahutan. Ada yang panjang menekan, ada yang pendek berulang-ulang. Seorang pengendara motor berteriak, "Itu ambulans, Pak. Kenapa ditahan?" Pengemudi lain membuka kaca mobilnya. Astaga! Orang lagi sekarat malah diribetin. Suasana jalan yang tadinya hanya macet berubah jadi ricuh oleh suara protes. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam kejadian dengan ekspresi tak percaya. Seorang ibu dari dalam mobil berseru, "Pak polisi, kasihan pasiennya." Tapi kedua oknum itu tetap tak bergeming. Seolah suara orang banyak hanyalah angin. Lalu di tengah panas menyengat, tak jauh di belakang kerumunan kendaraan itu, sebuah mobil hitam berhenti mendadak dengan bunyi rem berdecit tajam. Pintu terbuka keras, dan seorang pria bertubuh tegap keluar dengan langkah cepat penuh urgensi. Wajahnya tegang saat matanya menangkap ambulans di depan yang tak bergerak. "Kenapa berhenti?" gumamnya panik. Ia adalah Reza yang sejak tadi mengikuti ambulans dari rumah dengan jantung tak pernah tenang. Ia berlari mendekat, menerobos sela-sela kendaraan. Seorang pengendara berkata padanya, "Mas, ambulansnya ditahan polisi." Reza menoleh tajam ke depan. "Ditahan saat bawa pasien," katanya lirih.
namun penuh tekanan. Langkahnya makin cepat menuju sumber keributan. Wajah Reza langsung menegang saat jaraknya cukup dekat untuk melihat ke dalam ambulans. Dari balik kaca buram yang memantulkan cahaya matahari siang, ia mengenali sosok ayahnya yang terbaring lemah. Tubuh Herman hampir tak bergerak selain dada yang naik turun tak beraturan. Selang oksigen menempel di wajah yang tampak semakin pucat. Jantung Reza seperti dihantam benda tumpul. Napasnya tercekat. Di saat yang sama, telinganya menangkap suara salah satu oknum yang berdiri di dekat jendela sopir. "Kalau mau cepat jalan, ya selesaikan dulu urusannya. Jangan pura-pura nggak paham," ucap polisi itu pelan, tapi bernada menekan. Sopir menggeleng putus asa. "Pak, demi Tuhan saya nggak bawa uang. Ini pasien kritis." Polisi lainnya mengetuk kaca lebih keras. "Jangan banyak alasan." Reza mengepalkan tangan. Urat di lehernya menegang. Amarahnya naik perlahan, seperti api yang dipompa angin. Reza melangkah maju. Sepatunya menghentak aspal panas, hingga ia berdiri tepat di samping pintu ambulans. Suaranya keluar berat dan tegas. Cukup keras untuk memotong kebisingan jalan. "Hentikan ini sekarang." Kedua polisi menoleh bersamaan. Tatapan Reza tajam dan lurus. "Pasien di dalam itu, ayah saya, namanya Herman. Kondisinya kritis dan harus segera ditangani dokter." Salah satu oknum memandangnya sinis, dari ujung rambut sampai sepatu. "Terus kenapa?" Jawabnya dingin. Rahang Reza mengeras. "Terus kalian menahan ambulans dan menekan sopir minta uang. Itu pelanggaran serius. Udara di sekitar mereka terasa berat. Buka jalan sekarang," ucap Reza perlahan. Tapi tekanannya membuat beberapa orang di sekitar spontan terdiam. Reza menarik napas dalam, berusaha menjaga suaranya tetap stabil walau dadanya bergemuruh. "Menahan ambulans dalam kondisi darurat bisa berakibat fatal," katanya. Setiap kata terdengar jelas dan tajam. Dari dalam ambulans terdengar teriakan panik perawat. "Mas, saturasi turun drastis. Tolong cepat." Suara monitor berdenting cepat menusuk telinga. Reza menoleh sekilas ke arah suara itu. Matanya berkaca-kaca menahan cemas, lalu kembali menatap dua oknum di depannya. "Setiap detik yang kalian tahan di sini meningkatkan risiko kematian." Lanjutnya suaranya kini lebih rendah, namun bergetar oleh emosi. "Saya tidak mau ribut. Saya hanya mau ayah saya selamat." Wajahnya dingin, tapi kemarahan jelas bergetar di balik kendali yang ia paksa pertahankan. Alih-alih mundur, salah satu polisi justru melangkah maju setengah badan. Dagunya terangkat menantang. "Dengar ya mas, ini razia resmi. Semua kendaraan tetap diperiksa," katanya dengan nada keras kepala. Lalu ia menurunkan suara mendekat sedikit. "Kalau mau cepat lewat, ya ada cara cepat. Pahamlah." Reza menatapnya tak percaya. "Kamu minta uang di depan ambulans yang bawa orang sekarat?" tanyanya lirih. Tapi nadanya membuat bulu kuduk merinding. Polisi itu mengangkat bahu santai. "Aturan tetap aturan." Rekannya menimpali. "Jangan sok ngatur di sini." Di belakang mereka, beberapa warga mulai bersuara marah. Tapi kedua oknum itu tetap berdiri seolah merasa tak tersentuh. Detik itu juga, kesabaran Reza runtuh. Saat salah satu oknum mengulurkan tangan hendak menahan dadanya, Reza bergerak refleks. Tangan itu ditepis keras hingga terlepas. "Jangan sentuh saya," ucapnya rendah dan tajam. Dengan dorongan kuat, ia menjauhkan tubuh oknum tersebut dari pintu ambulans. Polisi itu terhuyung mundur beberapa langkah. Teriaknya marah. Reza maju setengah langkah. Sorot matanya gelap penuh peringatan. "Kalian yang menghalangi ambulans," katanya dingin. Seketika suasana sekitar membeku, klakson mereda. Warga menahan napas. Hanya sirena ambulans yang masih meraung panjang, seolah menghitung detik
menuju batas antara hidup dan kehilangan. Oknum polisi, yang satunya lagi mencoba mendekat dari sisi kiri dengan langkah cepat dan napas memburu. Emosinya jelas meledak-ledak. Tangannya terulur kasar, hendak menarik bahu Reza. "Berhenti, jangan bikin keributan," bentaknya keras, urat di lehernya menonjol. Namun Reza bereaksi secepat refleks terlatih. Ia memutar bahu, menggeser posisi setengah langkah, hingga tangan itu hanya menyambar udara panas. Dalam satu gerakan lanjutan yang tegas dan terukur, Reza menepis lengan oknum tersebut hingga terdorong menjauh. Sepatu dinas polisi itu tergeser di atas aspal. Tubuhnya oleng sebelum mundur beberapa langkah demi menjaga keseimbangan. "Jangan halangi ambulans." Suara Reza menggema berat, penuh tekanan, yang membuat orang sekitar ikut menahan napas. Dadanya naik turun cepat. Rahangnya mengeras, tapi sorot matanya tetap fokus membuka jalan. Kedua oknum kini terpencar. Ragu mendekat lagi, melihat sikap Reza yang tak lagi bisa ditawar. Kerumunan warga yang sejak tadi menonton seperti tersentak dari keterkejutan. Beberapa detik hening menggantung, lalu suara-suara meledak bersamaan dari berbagai arah. "Sudah, Pak, biar ambulans lewat," teriak seorang pria dari atas motor sambil mengangkat tangan tinggi. Seorang ibu membuka kaca mobil dan berseru dengan nada gemetar, "Kasihan pasiennya, jangan ditahan lagi." Orang-orang berdiri di atas pijakan motor, mencoba melihat lebih jelas. Ponsel-ponsel terangkat. Kamera merekam dengan tangan bergetar, antara marah dan cemas. Klakson bersahutan bukan lagi tanda kesal karena macet, tapi bentuk dukungan agar jalan dibuka. "Itu darurat, Pak Polisi." "Punya hati enggak?" teriak seseorang dari kejauhan. Tekanan suara warga menyatu jadi gelombang emosi yang menekan dua oknum itu dari segala sisi. Reza berdiri tegak di depan ambulan seperti tembok pelindung terakhir. Kemejanya berkibar diterpa angin panas dan hembusan kendaraan yang mulai menepi. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi, memberi isyarat tegas dan berulang, "Buka jalan, ambulans lewat pinggir semua." Suaranya menggelegar, memotong hiruk-pikuk jalan. Tatapannya menyapu kanan-kiri dengan cepat, memastikan tak ada lagi kendaraan yang menutup jalur. Ia menoleh ke sopir ambulans dan mengetuk kap 2 kali keras. "Mas, langsung jalan. Jangan berhenti lagi, apapun yang terjadi." Sopir mengangguk cepat. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Mesin meraung. Siren kembali menjerit panjang. Beberapa pengendara lain ikut membantu, melambaikan tangan dan menggeser kendaraan, menciptakan lorong sempit yang perlahan terbuka di tengah kemacetan padat. Pintu ambulans tertutup rapat dan dalam hitungan detik, kendaraan itu melesat maju. Sirenya meraung panjang memecah siang Jakarta yang membara. Pantulan cahaya merah menari di kaca-kaca mobil saat ambulans menembus celah yang baru terbuka. Udara terasa bergetar oleh suara darurat yang kini tak lagi tertahan. Orang-orang menoleh mengikuti lajunya dengan wajah tegang. Di dalam perawat berpegangan pada sisi berangkar, agar tak terjatuh saat kendaraan berakselerasi. Matanya tak lepas dari monitor yang masih berbunyi cepat dan tak stabil. Ia menggenggam tangan Herman yang dingin. "Sedikit lagi ya, Pak. Sebentar lagi sampai." "Tahan ya, Pak." Bisiknya penuh harap menahan rasa takut yang terus merayap di dadanya. Waktu terasa berubah menjadi musuh yang harus dikalahkan detik demi detik. Reza berlari kembali ke mobilnya, membuka pintu dengan tangan gemetar akibat adrenalin yang belum turun. Ia masuk cepat dan menyalakan mesin tanpa membuang waktu. Ban mobilnya berdecit pelan saat ia tancap gas menyusul ambulans yang lampu rotator merahnya masih berkedip di kejauhan, seperti titik harapan di tengah kekacauan. Matanya terkunci pada cahaya itu, seakan tak boleh hilang sedetik pun dari pandangan. "Tahan Yayah," Reza di belakang. "Jangan menyerah," gumamnya lirih. Suaranya serak tertahan emosi.
Tangannya mencengkeram setir begitu erat, hingga buku jarinya memutih. Di tengah bising klakson, panas aspal, dan riuh Jakarta, ia terus berdoa dalam hati, memohon agar waktu kali ini melunak dan memberinya kesempatan untuk tidak datang terlambat menyelamatkan orang yang paling berarti dalam hidupnya.